si L1M ini nggak pensiun, tapi gue pindah ke helm half face yang sehari-hari sekarang dipakai sama Mama Ika. Terus gue akan step by step untuk install si Parani M10. Ada bludru-bludrunya, jadi kita tidak perlu menempelkan velcro lagi. Ini bisa ditempel di sini nih. Cangkangnya besar, jadi aman, kita ceplos-ceplosin aja ke dalam. Berarti kita nggak perlu kabelnya ke arahin ke sana ya, ke depan. Jadi kita arahinnya ke belakang sini aja. Halo semuanya, balik lagi sama Gogi. Jadi akhirnya gue balik lagi ke depan kamera, duduk di sini untuk bikin ya sedikit unboxing dan tutorial lah. Karena selama ini kan video-video sebelumnya itu gue banyak mencoba motovlog, terus gue banyak juga unboxing tapi yang nggak nongol di kamera gitulah. Jadi di video ini gue mau sharing aja. Gue mau upgrade akhirnya setelah ini kan gue 2018 kira-kira gue pakai Bluetooth bukan Bluetooth wireless ya, Bluetooth headset kali ya. Cuman emang yang dibikin untuk di motor. Jadi pada zaman itu kayaknya intercom amat agak-agak kurang terjangkau buat gue. Jadi waktu itu gue beli ini. Jadi sesuai dengan judulnya, Bye Bye Fredcon L1M dan welcome atau hello Parani M10. Jadi sesuai dengan judulnya, gue mau menggantikan atau mereplace si Fredcon L1M ini. Ini adalah Bluetooth headset yang emang dibikin bentukannya untuk helm. Gitu. Ini harganya waktu gue dulu beli sekitar 6 tahun yang lalu. Itu sekitar 175.000 atau 150.000, itu gue lupa. Tapi ini masih bagus sampai dengan sekarang, 6 tahun kemudian gitu ya, dan baterainya juga masih awet dan lain-lain. Nah ini kabelnya sih udah terkelupas ya, tapi tidak mengurangi atau tidak bikin jadi nggak bisa charging atau apapun itu gitu. Jadi ini adalah Fredcon L1M dan gua dapat Parani M10 sebagai hadiah dari istri tercinta dari Mama Ika. Jadi ini adalah Parani M10 yang wired ya. Jadi Parani M10 ini ada dua tipe. Jadi ada yang wired dan ada yang boom. Kalau yang boom itu modelannya kayak gini nih. Nih kayak gini. Jadi dia biasanya akan keluar dari helm itu kelihatan. Untuk boom ini biasanya digunakan untuk pengguna helm half face. Sedangkan yang wired ini itu dipakai untuk helm-helm full face, dan gua ini menggunakan helm AGV K3 SV yaitu full face ya. Jadi gue pakai pilih yang wired Parani M10 nya gitu ya. Oke, terus setelah 6 tahun itu gue baru akhirnya bongkar sih, karena pas nyopot ini gue juga baru ngeh lagi bahwa AGV K3 SV ini, K3 SV ini kayaknya emang udah support Bluetooth intercom gitu. Dan gue juga baru ngeh dan baru inget bahwa di dalam sini itu ada si busa ini nih. Jadi dia emang nggak tahu emang buat ngeganjel atau gimana. Jadinya si speaker ini jadi lebih deket ke kuping nih. Dan kadang emang ngeganjel kalau pas gua buka tutup helm, karena kan dia numpuk antara si helm dengan si intercom gini tuh, numpuk. Jadi dia akan lebih deket ke telinga gitu ya. Tuh, nah sedangkan padahal bisa nih langsung ke agak dalam. Jadi nggak usah pakai si busa ini gitu. Jadi ini sekilas info aja. Gue juga karena udah 6 tahun jadi gue lupa, dan gue baru nggak, oh iya ada ginian nih ternyata. Abis ini gue akan switch ke kamera yang atas. Jadi kita akan view-nya akan semeja ini lagi kayak biasanya. Gue akan video unboxing si Parani M10 nya. Terus gue akan step by step untuk install si Parani M10
di helm ini, sekalian lihat daleman helmnya tuh kayak apa dan gimana cara gue pasangnya gitu. Karena ini pertama kali juga gue pasang si intercom, karena ya kurang lebih gue rasa sama lah ya, kabel-kabel kayak gini. Cuman enaknya mungkin controllingnya ada di luar ya, di sisi luar. By the way, untuk teman-teman yang nggak tahu L1M itu kayak gimana operasionalnya, karena kan cuman begini doang nih. Pengoperasiannya tuh dari ujung ininya, dari ujungnya tuh ada tombol, ada 2 tombol on off, sama nanti bisa buat gedein volume, buat next lagu, buat angkat telepon. Walaupun cuma 2 tombol itu bisa semua ya di Freedcon L1M ini. Dan si L1M ini nggak pensiun, tapi gue pindah ke helm half face yang sehari-hari sekarang dipakai sama Mama Ika gitu. Jadi mungkin sementara ke depannya sampai gue mungkin nambah intercom lagi, gue akan ngobrol sama Mama Ika mencoba untuk pakai ini, entah pakai Discord atau entah pakai WhatsApp call atau Telegram call, apapun itu ya gitu. Oke, kalau gitu nggak usah lama-lama, kayaknya kita langsung switch aja ke kamera yang satu lagi untuk kita unboxing dan kita pasang. Oke, langsung aja kita unboxing si Parani M10 yang wired. Aduh, sama. Oke, ini dia kotaknya ya. Ini ada garansinya 1 tahun dari Dunia Motor deh, atau Sena. Dunia Motor apa Sena? Kayaknya mereka distributor resmi ya. Jadi Parani ini by Sena, jadi mudah-mudahan kualitasnya juga udah terjamin ya. Oke, ini kita lihat dulu di kotaknya. Ini ada tulisannya 4-way intercom, jadi dia bisa up to 4 pengendara, 4 riders. Terus dia bisa up to 1 km atau 0,6 mile. Terus easy operation by versatile jog dial, jadi ada jog dialnya. Terus LCD display, voice prompt, advanced noise control ya, terus firmware upgradable. Nah, oke, jadi ini kita langsung aja buka ya. Let's go. Nah, ini kita langsung disajikan dengan si produknya ya, Parani. Kayak gini model bentuknya ya. Coba kita lihat secara detail ya. Nah, ini detailnya, ini jog dialnya nih. Jog dialnya bisa naik turun, terus bisa dipencet juga, bisa. Ini juga ada tombol di atas ini ya. Terus ini ada buat ngecas. Kita lihat, wah, casnya udah Type C, jadi ya lebih oke lah harusnya. Oke, ini waterproof juga. Nah, ini colokan buat ke mic dan ke headsetnya. Gitu. Jadi dia modelnya ini begini belakangnya. Ya. Oke. Ini tulisannya apa nih? Model SP bla bla bla. Oke, anyway lanjut. Selain produknya sendiri, kita dapat busa. Enggak sih. Ini di bawahnya ada, tuh bisa dibuka. Ada kitab ini cukupan penting ya. Jadi kalau emang teman-teman beli, ini harus dibaca. Jadi dia akan kasih tahu fungsi-fungsinya apa aja, gimana cara pakainya, tekan sambil putar atau putar doang atau tap dan lain-lain ya. Jadi ini harus dibaca, penting. Oke, terus ini kita dapat apa aja, kita lihat ya. Oke, ini ada Type C to USB ya, ini buat charging pastinya. Nah, ini kalau misalkan kita mau ngecas atau kita pengguna Android atau iPhone 15, kita udah punya chargernya Type C, kita bisa pakai yang itu aja. Ini bisa disimpan aja. Terus ini ada clampnya ada 2, ada versi jepit sama ada versi tempel ya, ada 2 karena nanti kan dia akan posisinya begini nih. Oke, terus ada ini tuh apa ya, velcro ini ada dapat sepasang aja. Sepasang, sebenarnya kayaknya velcro gini kita bisa beli sih di online marketplace. Nah, terus kita dapat si mic setnya, mic dan headsetnya. Oke, wow kan.
Ini dia mic, speakernya. Ya, ini mikrofonnya. Jadi kita bisa tempel posisikan ya dimana tempatnya gitu ya. Ini kabel buat nyolok ke si bagian bawah sini tuh. Langsung aja kita proses pemasangan. Buat teman-teman yang nanya ini apa, ini adalah anti fog murah meriah, cuma 60.000. Gue udah bikin videonya di video sebelumnya ya. Jadi ini udah gue bongkar, busa-busanya semua udah dibongkar ya. Jadi nanti kita akan selipin si kabel melalui sela-sela sini nih, kalau teman-teman bisa kelihatan di video ya. Nah ini kita akan selipin di sini videonya lagi untuk apa namanya, kabel perkabelan lah, biar lebih rapih. Itu terus di bagian sisi sebelah sini kelihatan nggak? Nah ini apa namanya, dia udah ada jalurnya buat dua-duanya sama sih. Jadi nanti ini kita mikrofon mungkin ditaruh di sekitaran sini. Nah berhubung si AGV ini pinggiran sebelah sini nih, pinggiran sebelah sini ini udah ada bluder-bludernya, jadi kita tidak perlu menempelkan velcro lagi. Ini bisa ditempel di sini nih. Ya mantap. Jadi lebih hemat velcro. Oke, langsung aja kita pasang. Kita buka-bukain dulu nih sini. Ya. Untuk koneksinya itu cukupan gampang. Mau ke Bluetooth, mau ke apa namanya, ke parani yang lain juga cukupan gampang. Nanti mungkin kalau gua ketemu temen gua yang udah pakai parani juga, nanti gue coba bikinin videonya untuk pairingnya bagaimana ya gitu. Nah gue belum ngebahas si speaker ini. Nanti kayaknya speaker ini akan kita cobain, tes, kita compare antara si apa namanya, si parani dengan si L1M buat perbandingan aja. Untuk nyalainnya pencet tombol yang atas ini dan yang samping ini berbarengan ya sampai dia nyala. Oke, terus coba kita koneksiin dulu bentar. Nah kalau misalkan emang dia udah connect, dia akan ada tulisannya, coba bentar, ada tulisannya ada ikonnya nih, icon di pojok sini tuh ada gambar telepon sama gambar lagu. Jadi ini bisa buat dengerin lagu dan mengangkat telepon, ceritanya mah gitulah ya. Oke, sekarang kita dengerin lagu apa ya yang no copyright kali ya. Oke, kira-kira itu suaranya si parani. Kalau ini sekarang suaranya si Fredcon L1M. Nah, untuk parani L1M ini parani lagi. Fredcon L1M ini cukup dipencet aja sekali nih. Ditahan. Terus sampai ada LED biru di sini ya. Oke, itu welcome to you. Biasanya kalau kita udah pakai dia akan ngomong welcome to use Fredcon. Gitu. Terus nah ini udah connect. Sudah connect, kita dengerin lagu yang mic-nya gue di sini ya. Salah. Oke, jadi yang tadi ya, gue nanti kencengin aja bagian itu. Lupa. Jadi gini, ini kita tes suaranya Fredcon L1M. Oke, kira-kira gitu teman-teman perbandingannya. Nanti bisa dinilai sendiri. Karena kalau yang udah gue dengerin, karena gue kan 6 tahun pakai Fredcon ya, dan gue nggak pernah sekalipun ngedengerin merek lain, pakai merek lain. Dan begitu gue dengerin pakai parani, ya ampun, jauh banget bagai langit dan bumi katanya. Parah, enak banget kalau ini tuh. Karena ya emang harga 150 ribuan, sama ini yang harganya mungkin 8 kali lipat. Jadi ya wajar gitu kalau jauh hasilnya ya. Cuman emang
ya sangat-sangat worth it gitu. Oke, lanjut aja kita coba langsung pasang. Aduh, ini copot dulu biar gampang. Nah terus untuk kita pasangnya, ini gue nggak tahu nih bisa mau pakai klem atau mau gimana. Karena kalau pakai klem tuh sayang, aman ya. Susah pakai ini guys. Jadi kita pakai yang tempel aja. Mana tadi tempel? Nah ini. Jadi ini kita akan segera tempel. Jadi barusan gue mengeker-ngeker harus di mana nempelnya yang baiknya. Jadi gue akan nempel di bagian sini. Dia agak ke belakang sedikit, tapi ya kayaknya paling possible ya. Jadi di AGVK3SV itu di sini ada lekukan dikit. Terus di sebelah sininya juga ada lekukan sedikit. Jadi agak-agak ini ya, agak-agak tricky gitu kalau mau nempel. Jadi gue sudah putuskan akan menempel di sini. Semoga tidak salah posisi ya. Oke teman-teman, tadi kan gue bilang kita nggak perlu pakai yang busa ini, tapi ternyata nih ya, nih kita lihat dulu tuh, ini ada bagian sini kan ada bolong. Gue kira speaker itu bisa langsung masuk ke bolongan ini, tapi rupanya enggak. Kalau kita coba ya, ini si speakernya. Nih. Jadi speaker itu ukurannya memang lebih besar daripada si bolongan yang tadi gitu. Tuh lihat ya, bisa lihat. Oke, jadi ya mau nggak mau emang kita tetap pakai busa yang tadi sih, tanpa harus menambah velcro. Karena kalau misalkan kita tambah velcro di sebelah sini, otomatis tidak semua permukaan velcro-nya akan menempel. Itu pertama. Kedua, dia akan menambah maju posisinya gitu. Nah kalau ini kita di sini, nah ini kayaknya posisi yang cukupan pas sih, ya. Tuh di situ cukupan pas dan emang posisinya mesti di situ gitu ya. Oke, lanjut lagi kita pasang dulu. Oke, jadi kita pasang busanya kembali ke sini. Jadi dia udah ada lemnya ya teman-teman, udah ada lemnya. Sebelahnya juga kita coba pasang. Nah oke, sudah terpasang, nggak perlu kasih lem-lem lagi karena memang udah ada lemnya. Oke, terus kita pasang yang ada micnya di sebelah kiri. Udah pasti, nggak udah pasti sih, tapi most of it akan taruh di sebelah kiri. Nah ini kita cocokin aja mau seberapa, karena dia emang udah intercom ready. Dia udah ada jalurnya, jalur kabelnya gitu. Kita tinggal ngepasin aja nih, paling itu. Nah oke, tuh situ ya. Nah nanti kita tinggal adjust si posisi kabel ini, posisi kabel mic-nya taruhnya gimana. Nah ini kan masih kepanjangan nih, nanti kita adjust terakhir pada saat udah dipasang busanya. Kita pasang dulu ininya, perkabelannya. Nah perkabelannya itu gue tuh rencananya masukin ke sini sih, tuh masukin ke sini. Nggak bisa ya, sorry. Ini itu kan nyolok ke belakang sini, jadi ya ini masuk ke dalam, sini ya. Ini mudah-mudahan kelihatan di kamera. Jadi ini masuk ke dalam sini. Nanti ini kita adjust belakangan juga sih. Nah ini kita pasang dulu nih si yang satu lagi ini. Kita pasang di, bentar ya. Ini mudah-mudahan kelihatan ya teman-teman ya. Terus ini kita pasang. Nah karena ini kita nyambung ke bawah, ke aliran yang sebelah sini nih, berarti kita nggak perlu kabelnya ke arahin ke sana ya, ke depan. Jadi kita arahinnya ke belakang sini aja. Kita juga pasang sama agak-agak mentok ke bawah, ke bagian styrofoam yang bawah sini. Jadi kalau agak ke atas tuh, jadi kalau di lubang kuping gua agak-agak nggak ngepas gitu. Jadi kita pasang dulu, kita pasang agak ke bawah sedikit. Oke, nah ini udah kepasang. Jadi kita sekarang tinggal urut aja sih kabelnya. Tinggal masukin tuh, ceplosin aja ke dalam sini. Nah ceplosin ke dalam. Ini kan cangkangnya kan gede nih,
cangkangnya besar, jadi aman, kita ceplos-ceplosin aja ke dalam ya. Halo. Oke, karena ini agak sulit, jadi kita pasang dulu busanya ya, pasang dulu busanya biar enak lah gitu. Nah, kita pasang busanya tuh sebentar ya. Ini bukan. Kebalik sayang. Ini bukan. Betul. Ya, jadi sana dulu ya, Papa nanggung sedih sebentar lagi nih selesai ya. Sana dulu, boleh. Ayo, nanti kotor, underpants-nya kotor, pakainya di kamar ya. Oke. Kita pasang. Ini pasangnya belakang dulu. Tahu di belakang dulu. Aduh. Ini dulu pasang. Tuh, pasang. Ntar dia kalau ujung sini udah kepasang, dia yang lain yang sisi-sisi sebelahnya bisa ikutan, tinggal didorong gitu. Nah, kita sampai juga di bagian yang ini. Yang ini itu kan gini dia nyoloknya ya. Tuh. Nyoloknya begini berarti agak masuk dikit, nggak apa-apa. Udah rebes. Pemasangannya beres ya. Masukin ke belakang, tinggal ditekan-tekan aja nih supaya final gitu. Nah, ini tinggal. Ini bukan. Oke, sekarang kita coba pasang. Yep, mantap. Nah, ini di sini. Tarik sedikit. Oke, kurang lebih begini pemasangannya untuk luar, untuk bagian luar. Bagian dalam sih udah nggak usah di ini lagi. Oke teman-teman, jadi ini udah selesai pemasangannya. Jadi posisi si paraninya di sebelah sini ya. Kalau dilihat dari samping tuh agak-agak miring, tapi oke. Dan ini kabelnya ke bawah. Lalu dari sini ke split ke speaker kiri dan kanan. Ya, terus ya udah. Terus tadi oh ya di sini nggak tahu kelihatan apa enggak ya, di dalam sini itu jadinya gue tempelin si velcro ya, gue tempelin velcro di sini, dan untuk si nempel si mikrofonnya begitu ya kawan-kawan. Ya udah paling oh ya teman-teman, kira-kira butuh nggak nih? Kayaknya kalau teman-teman yang membeli ini dan membaca quick start guide-nya pasti akan ngerti lah ya, karena jog dial ini bisa berfungsi buat next lagu, buat gede kecilin volume udah pasti. Terus apa namanya, dengar-dengar yang versi terdahulu versi 1 itu ada FM radio, cuman yang di versi 2 ini FM radionya udah nggak ada gitu ya. Pokoknya kalau memang membeli ini wajib baca yang ini, baca quick start guide, karena ya penting lah ya. Di sini lengkap banget semuanya untuk music operation, untuk connect dari satu parani ke parani yang lain gitu ya. Coba nanti kalau ada kesempatan gue akan coba bikin video untuk connect antar parani gitu. Oke, kayaknya segitu dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan membantu teman-teman yang mau beli parani atau mau memasang parani yang oke gitu ya. Dan di lain kesempatan mungkin gue akan bikin video untuk pasang si Fleetcon L1M ini di video di helm Mama Ika. Oke, segitu dulu. Sampai ketemu di video apapun itu selanjutnya. Seperti biasa, always be grateful for what you have. Gue Ogi dan Baby J. Bye bye, adios. Bye-bye. Don't forget to subscribe. Terima to kasih. my channel. Iya, terima kasih.